Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kekayaan yang banyak diburu oleh manusia adalah kekayaan material, kekayaan kebendaan, paham materialistis, paham kebendaan. Sesungguhnya seorang muslim itu kekayaannya melekat pada dirinya. Sesungguhnya kekayaan seorang muslim itu berada pada dirinya. Oleh sebab itu, muslim adalah orang yang memperbaiki dirinya. Bukan memperbaiki benda, tapi memperbaiki dirinya sendiri. Karena di dirinya lah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kekayaan kita yang sesungguhnya adalah yang ada pada diri kita. Seperti apa itu kekayaan yang ada pada diri kita? Kekayaan ini sangat layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena itulah yang kita bawa sampai mati. Kekayaan di dalam Islam itu adalah kekayaan yang hakiki, yang letaknya ada pada diri kita. Seperti apa kekayaan yang ada pada diri kita itu? Sabar, ridho, syukur, tawadu, mengoptimalkan diri, berpikir baik, bersikap baik, berperilaku baik, berakhlak baik. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, yang jarang orang mengindahkan hal tersebut. Mungkin orang lain punya benda, punya kekayaan benda, punya kekayaan uang, tapi dia tidak punya kekayaan pribadi. Mereka itu sebenarnya adalah pribadi-pribadi miskin yang nebeng, yang nempel kepribadiannya di dalam benda. Sementara kalau benda ini hilang, maka hilanglah kepribadiannya. Oleh sebab itu yang harus kita latih terus-terusan adalah melatih kesabaran, melatih syukur, melatih ridho, tawadu, dan mengoptimalkan diri kita. Ini adalah kekayaan yang sesungguhnya yang ada pada diri manusia. Kita harus menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam apa sebenarnya? Sabar di dalam menempuh ridho Allah. Sabar di dalam menempuh jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita ini. Itu namanya sabar. Sabar bukan aktivitas pasif. Sabar adalah aktivitas aktif di dalam terus merangsek di dalam jalan-jalan yang Allah bentangkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi sebenarnya kekayaan yang patut kita bangun itu adalah kekayaan diri kita. Yang melekat pada kepribadian kita. Yang melekat pada diri dalam sekujur tubuh kita ini. Itu seperti sifat baik hati, sifat sabar, sifat tawadu, sifat ridho. Itu yang harus kita optimalkan pada diri kita. Kenapa? Karena nanti di akhir di dalam kubur itu bukan ditanya tentang apa yang kamu punya, tapi bagaimana pribadimu di tengah-tengah masyarakat ketika hidup di dunia. Hidup kita di dunia inilah barometer kesuksesan kita. Yang mana nanti nilainya kita petik di dalam barzah. Nikmat kubur, siksa kubur itu adalah hasil dari apa yang kita telah lakukan di muka bumi ini. Oleh sebab itu jangan pusing dengan apa yang tidak kita miliki. Pusinglah kesabaran tidak kita miliki. Pusinglah terhadap kita tidak punya ridho terhadap apa yang Allah tentukan dalam hidup kita sendiri. Pusinglah kita tidak menerima apa-apa yang menjadi ketentukan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikirkan terus-terusan. Bergraduasi. Yang harus kita pikirkan all out. Kasih sayang yang ada pada diri kita
sifat pemurah yang ada pada diri kita, suka memberi sedekah pada orang, itu adalah aktivitas atau sifat yang harus kita jaga karena itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Bagi saudara-saudaraku yang belum punya kekayaan, jangan khawatir. Itu perkara kecil. Itu perkara remeh-temeh. Kalau kita kerja, dapat tuh barang tersebut. Tapi iman, sabar, tawadu, ridho, itu tidak didapatkan dengan harta kekayaan. Tetapi kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Sebagai pengatur segala sesuatu itu adalah Allah, dan Allah yang menanamkan rasa sabar pada seseorang, rasa tawadu pada seseorang, rasa semangat memompa kemampuan diri pada seseorang. Allah itu yang menanamkan. Oleh sebab itu, jangan merasa gundah gulana, tidak merasa resah kalau kita tidak punya aksesoris dunia. Tapi gundahlah kalau sikap kita tidak kita punya, sikap baik kita tidak kita miliki, kasih sayang tidak kita miliki. Kita termasuk orang-orang yang zalim, kita termasuk orang-orang yang pemarah. Maka itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita memiliki pribadi-pribadi yang buruk, pribadi-pribadi yang merusak, pribadi-pribadi yang kotor. Oleh sebab itu, dari saat ini, bertekadlah sekuat-kuatnya. Saya harus menjadi orang yang sabar. Saya harus menjadi orang yang tawadu. Saya harus menjadi orang-orang yang qanaah, menerima apa yang Allah berikan pada diri kita. Sehingga terdesainlah diri kita ini, terbentuklah kepribadian kita menjadi sesuatu pribadi yang menarik dipandang orang, menarik untuk dilihat, menarik untuk dicontoh. Dan ini adalah langkah-langkah untuk memuliakan diri kita, memuliakan orang tua, memuliakan guru-guru, memuliakan teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka punya teman seperti kita. Oleh sebab itu, jangan risau sebagaimana barusan, jangan risau, jangan gelisah dengan barang-barang yang tidak kita miliki, tapi risaulah bahwa diri kita ini adalah pribadi yang miskin, pribadi yang lemah, pribadi yang tidak punya karakter kuat, yang tidak punya karakter yang menentukan nantinya untuk kemaslahatan diri kita atau orang tua kita atau guru-guru kita. Punya pribadi yang baik adalah harapan setiap orang. Setiap orang akan memiliki pribadi yang menarik, pribadi yang baik jikalau tumpuan hidupnya, pikiran, segenap sekujur tubuhnya hanya Allah sebagai tumpuannya. Berdoalah setiap saat. Berkeinginlah untuk merubah diri kepada arah yang lebih baik. Berusahalah sekuat mungkin. Kalau kita punya biaya, sekolah, cari buku, cari ilmu, cari pengajian, tempa diri kita agar bisa menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang qanaah, pribadi yang prima, pribadi yang berakhlak baik. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita meninggal, itu adalah menjadi kekayaan kita yang sesungguhnya, yang sejatinya. Dan itulah yang menemani kita di dalam barzah nanti. Jangan takut ketika hendak mau wafat. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mendesain diri kita, sungguh-sungguh di dalam memompa kemampuan diri kita, sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam menentukan sikap yang terbaik yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Ini adalah langkah yang sangat pasti. Walaupun pelan tapi pasti arahnya akan berdampak pada pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi kita menjadi pribadi yang halus. Pribadi kita menjadi pribadi yang jauh dari kezaliman. Baik kezaliman dari tutur kata kita, kezaliman dari cara berpikir kita, kezaliman dari fisik kita. Jangan pernah berpikir untuk berbuat zalim, karena setiap kezaliman pasti akan balik kepada pembuatnya. Tidak akan pernah ada yang tertukar. Mudah-mudahan ini adalah langkah-langkah kita untuk memperbaiki diri kita.
agar semakin baik. Dari hari ke hari akan semakin baik. Dari hari ke hari akan semakin meningkat kemampuan diri kita untuk menyongsong masa yang akan datang. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.